Pernikahan Dini dan Rendy. Rumah Dini. Esok malamnya, keluarga Rendy datang ke rumah Dini untuk melamar sekaligus menikahi Dini. Yang datang hanya keluarga inti Rendy saja, yaitu orang tuanya, dua paman Rendy dan istrinya. Mereka turut hadir untuk menyaksikan pernikahan Rendy dan Dini atas permintaan ayah Rendy. Mereka disambut hangat oleh keluarga Dini, di mana hanya ada keluarga inti Dini, beberapa tetangga dekat rumah mereka, juga seorang penghulu yang dihadirkan untuk acara akad nikah Dini dan Rendy. Beberapa tetangga yang diundang dengan sengaja oleh Pak Zain adalah dengan alasan agar tak berpikir negatif ke depannya jika Rendy menginap di rumah mereka. Keluarga Rendy yang hadir dengan membawa seserahan sederhana telah duduk di ruang tamu, bersiap untuk menyaksikan prosesi akad nikah. Sebuah parcel berisi mas kawin dan seperangkat alat syarat telah disiapkan sejak kemarin oleh Bu Jemela. Sementara Dini masih didandani di kamarnya oleh kakak sepupu yang juga penata rias. "Kak, memangnya menikah itu kayak gimana rasanya?" tanya Dini pada Kak Mela, kakak sepupunya itu. "Nikah itu enak loh, bisa peluk-pelukan, bisa cium-ciuman, bisa tidur berdua bebas, gak akan ada yang melarang. Nikah itu sebuah kenikmatan dunia, apalagi pas malam pertama. Itu indahnya gak terkira, Din," jawab Kak Mela yang memang sudah 2 tahun menikah, namun belum diberi momongan. "Malam pertama itu apa?" tanya Dini polos. Gimana jelasinnya ya?" Kak Mela bingung cara untuk menggambarkan tentang malam pertama pada Dini, karena itu sangatlah sensitif. "Ah, gak usah dibahas deh, nanti kamu juga tahu sendiri, hehehe." Kak Mela urung menjelaskan pada Dini tentang malam pertama. Dini cemberut, Kak Mela seakan menggantung pertanyaannya. Bukannya dia yang kasih tahu soal malam pertama, kenapa dia gak jadi jelasin? Menyebalkan, umpat Dini dalam hati. "Udah siap? Yuk keluar. Calon suami kamu udah nungguin." Kak Mela membantu Dini berdiri. Setelah riasan Dini selesai, Kak Mela membantu memapah Dini keluar dari kamarnya, mencegah agar penampilannya tak berantakan. Dini keluar dari kamarnya menuju ruang tamu. Di sana telah berkumpul orang-orang yang siap menjadi saksi ikatan pernikahan kedua anak remaja itu. Semua mata tertuju pada Dini, termasuk Rendy yang tak berkedip sama sekali ketika melihat gadis belia itu berjalan anggun mendekat padanya. Dini memang sudah asalnya cantik. Kini dipoles sedikit makeup dan dipakaikan kebaya pengantin, membuat kecantikannya semakin terpancar. Wajar saja jika Rendy terpesona olehnya. Tak menyangka jika gadis belia yang menyebalkan itu akan menjadi istrinya. Dini duduk di samping Rendy dengan anggunnya. "Sudah siap, nak Rendy?" tanya penghulu. "Siap," jawab Rendy sedikit gugup. Di depan Rendy telah duduk bersila Pak Penghulu juga Pak Zain yang akan menjadi wali pernikahan Dini. Saksi-saksi juga sudah siap, hanya tinggal menunggu Pak Penghulu menikahkan mereka berdua saja, maka mereka akan sah menjadi suami istri setelahnya. "Nak Rendy, ayo jabat tangan Pak Zain untuk prosesi ijab kabul," titah Pak Penghulu pada pemuda tampan itu. Rendy mengangguk, dia lalu meraih tangan Pak Zain dan menjabatnya. "Baik, kita mulai ijab kabulnya," ucap Pak Penghulu. Pak Penghulu lalu memberikan aba-aba dan juga kata yang harus diucapkan oleh Pak Zain kepada Rendy. Setelah Pak Zain mengerti, maka Pak Zain sudah siap mengucapkannya. "Bismillahirrahmanirrahim," ucap Pak Zain melafadzkan bismillah terlebih dahulu sebelum memulai ijab. "Nak Rendy Haris Anggara bin Pak Yohan Anggara, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putriku yang bernama Andini Wilhelmine Putri, dengan mas kawin emas seberat 20 gram dan seperangkat alat syarat dibayar tunai." Pak Zain dengan lantang mengucapkan ijab pada Rendy. "Saya terima nikah dan kawinnya, Andini Wilhelmine Putri binti Zain Abdullah dengan mas kawin tersebut dibayar tunai." Tangan dan suara Rendy bergetar mengucapkan kabul, namun Rendy berhasil mengucapkannya dengan benar. Rendy sudah latihan sejak kemarin cara pelafadzan kabul, wajar jika dia dapat dengan lancar mengucapkannya.
Bagaimana saksi? Sah. Tanya penghulu kepada para saksi. Sah. 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 Saksi menjawab sah, yang berarti pernikahan Randy dan Dini sudah resmi secara agama. Alhamdulillah, ucap semua orang lega. Setelah ijab kabul, dibacakanlah beberapa doa untuk kedua mempelai, yang biasa diucapkan oleh penghulu setelah menikahkan dua insan. Randy dan Dini kini resmi menjadi pasangan halal di mata agama di hadapan Tuhannya. Randy dan Dini menyematkan cincin kawin di jari masing-masing sebagai bukti ikatan mereka yang sah. Penghulu meminta Dini untuk mencium tangan Randy sebagai tanda hormatnya kepada lelaki yang kini jati suaminya. Dini meraih tangan Randy, mengecup punggung tangannya Taksim, lalu Randy mengecup kening Dini lembut, sebagaimana mestinya suami mencintai istrinya. Setelah prosesi akad nikah berakhir, diadakanlah acara syukuran kecil untuk menambah keberkahan dalam pernikahan keduanya. Selama acara, Dini hanya duduk dan diam. Dia tak tahu apa yang harus dilakukannya sekarang. Karena dia jarang sekali bersosialisasi dengan tetangga, sehingga dia tak begitu mengenal mereka lebih jauh selain tahu nama dan rupa. Bukan hanya Dini, Randy pun sama. Dia hanya duduk diam di samping Dini tanpa tahu apa yang harus dilakukan, sementara kedua orang tuanya asyik mengobrol dengan orang tua Dini. "Kak, habis ini ngapain?" tanya Dini polos. Randy menoleh, menatap gadis yang sangat polos itu. "Malam pertama," jawab Randy iseng. "Malam pertama itu apa sih? Tadi Kak Mela juga bilang soal itu, tapi nggak jelasin apa-apa, kan aneh." Dini semakin penasaran dengan istilah malam pertama itu apa. "Lo nggak tahu?" tanya Randy dengan mengangkat satu alisnya. Dini menggelengkan kepala. Memang dia tak tahu. Jika tahu tentu takkan bertanya, bukan? "Malam pertama itu, di mana lo sama gue tidur bareng?" jawab Randy sekenanya. Randy sudah mengerti dengan istilah malam pertama karena sudah termasuk akil balik dan dewasa, tapi dia juga tak tahu banyak tentang itu, hanya sering mendengar istilah itu dari orang lain. "Tidur bareng? Ih, nggak mau." Dini langsung mundur menjauh dari Randy dengan sedikit berteriak dan menutup dadanya dengan kedua tangan. Sontak saja, suara Dini membuat semua orang beralih menatapnya aneh. Mereka semua senyum-senyum sendiri melihat tingkah Dini yang seperti itu. Mereka mengerti dengan gelagat kedua anak muda yang sebenarnya tak mereka ketahui. Randy menutup wajahnya dengan telapak tangan, sangat malu. Semua orang akan mengira dirinya telah mengajak Dini masuk ke kamar untuk tidur cepat, alias melakukan malam pertama. Dini, Randy, kalau kalian sudah mengantuk, silahkan tidur duluan. Pak Zain mempersilahkan keduanya untuk memasuki kamar. Dia sepertinya memberikan pengertian untuk kedua pengantin baru itu. Enggak kok, kami belum mengantuk." Randy mengelak dengan gugup. Bukan itu yang sebenarnya. "Gak usah malu-malu, Ran. Kan Dini sudah jati istri kamu, kalian halal loh." Timpal Pak Yohan, mengecoh anaknya yang tampak kikuk. "Nak, kalau kamu ngantuk, tidur aja. Lagian mama sama papa juga sebentar lagi pulang." Bu Jemela menimpali. Sementara tamu yang lain mesem-mesem mendengar celotehan orang tua Randy. Randy semakin memerah saja mukanya. Asal sangat malu. Randy menoleh pada Dini yang cemberut dan masih menutup dadanya dengan kedua tangan. Randy semakin kesal pada gadis itu. Dia selalu saja membuat Randy malu. Malam semakin beranjak. Para tamu yang diundang sudah bubaran. Disusul keluarga Randy yang juga bubaran, membuat rumah Dini menjadi sepi. Pak Zain dan istrinya juga masuk ke kamar mereka setelah mempersilahkan Randy dan Dini masuk ke kamar mereka. Dini bangkit berdiri, lalu pergi ke kamarnya tanpa mengajak Randy. "Cewek aneh. Ngapain juga gue harus nikah sama cewek modelan dia? Polos banget, bikin malu." Umpat Randy dalam hati, merasa sangat kesal pada Dini yang tadi membuatnya malu di depan semua orang. Randy menyusul Dini masuk ke kamarnya, membuka pintu kamar Dini setengah mendorong. "Ah,
Dini menjerit keras ketika Randy masuk ke kamarnya. Sementara Dini sedang membuka kebayanya, tubuh Dini sudah setengah polos, hanya mengenakan pakaian dalam saja. Randy pun sama terkejutnya, dia tak tahu jika Dini sedang membuka baju. Dengan cepat, Dini masuk ke dalam selimut menutupi seluruh tubuhnya. Mesum! Dasar mesum! Teriak Dini memarahi Randy dengan melemparkan bantal-bantal pada suaminya. Hei, gue nggak tahu lo lagi buka baju. Randy menutup wajahnya dari serangan bantal Dini. Orang tua Dini langsung datang ke kamar anaknya setelah mendengar jeritan tadi. Mereka takut jika Randy melakukan sesuatu yang buruk padanya. Namun, saat mereka berada di ambang pintu kamar Dini, mereka melihat Dini tengah menyerang suaminya dengan lemparan bantal. Sementara Randy terus mengelak dan melemparkan bantal pada Dini kembali sebagai balasan. Kenapa ini? Tanya Pak Zain berkacak pinggang. Dini dan Randy seketika diam. Ada apa ribut-ribut? Ini sudah malam. Pak Zain memarahi anak dan menantunya. Kak Randy masuk ke kamarku. Pah, dia nggak sopan. Aku kan lagi buka baju tadi. Kak Randy otak mesum. Dini menjelaskan tanpa keluar dari dalam selimutnya. Astagfirullah. Dini, Randy suami kamu, dia berhak tidur di kamar kamu, kalian halal bersentuhan dan tidur bersama. Pak Zain menepuk jidat. Putrinya sangatlah polos. Jadi, Kak Randy boleh tidur di kamarku? Tanya Dini polos. Iya boleh sayang, dia kan keluarga kita sekarang. Jawab Pak Zain memberikan penjelasan. Dini sedikit malu. Pak Zain tak percaya jika anaknya sepolos itu, padahal Dini sudah terbilang cukup dewasa dengan usia segitu. Tapi dia bangga karena putrinya memanglah gadis perawan murni. Sementara ibunya hanya menahan tawa melihat tingkah Dini yang sangat polos itu. Randy, jangan dimasukin hati ya. Dini masih belum ngerti apa-apa. Papa harap kamu bisa mengerti. Pak Zain meminta maaf pada Randy atas kepolosan anaknya. Gak apa-apa, Pah. Randy ngerti kok. Jawab Randy berusaha tersenyum, padahal hatinya kesal setengah mati pada Dini. Ya sudah, kalian tidur. Ini sudah malam. Papa dan Mama juga sudah mengantuk. Pak Zain keluar dari kamar Dini untuk kembali ke kamarnya. Sepeninggal orang tua Dini, Randy menatap tajam pada gadis yang baru saja jadi istrinya itu. Dia sangat kesal dan sebal pada Dini. Ini untuk kali ketiga dia membuatnya malu. Randy mendekat ke arah ranjang, di mana Dini kini berada di atasnya. Tatapan matanya nyala, membuat Dini takut. Gadis itu mundur, takut melihat Randy seperti itu. Wajah tampan suaminya jadi buas menakutkan. Randy naik ke atas ranjang dan mendekat pada Dini yang ketakutan. Dini ingin teriak, tapi takut papanya mengomelinya lagi, karena Randy kini suaminya. Kakak mau apa? Tanya Dini gemetar. Randy tak menjawab, dia membuka jas serta beberapa kancing kemejanya. Dini semakin takut saja. Malam pertama, ucap Randy pelan, menyeringai jahat. Dini membulatkan matanya sempurna, apa yang akan dilakukan Randy padanya? Dini menutup seluruh tubuhnya dengan selimut hingga leher. Dia tak mau Randy melihat bagian tubuhnya. Dini memejamkan matanya saat Randy kian dekat. Dia hanya bisa pasrah saja. Kenapa marem? Tanya Randy. Dini menggelengkan kepala. Ayo tidur, udah malam. Randy kemudian menjatuhkan dirinya di kasur, menarik selimut, lalu memejamkan mata. Dini membuka matanya kembali, menatap suaminya yang kini berbaring di ranjangnya hanya mengenakan celana panjang dan kaos oblong putih, matanya tertutup. Dini menghela nafas lega, mengetahui Randy sudah tidur. Dia kemudian mengambil piyamanya di lemari dan memakainya cepat. Setelah itu naik kembali ke tempat tidur dan memejamkan mata. Malam pertama kedua anak muda itu sungguh menciptakan sebuah momen bagi mereka, momen yang mungkin akan mereka ingat hingga nanti, yaitu momen malu.